menanggapi soal kasusnya Nikita Mirza dengan Dr. RG seperti apa sih Mas? Oh dilihat. Ini satu kasus yang semua ingin mencari alasan pembenar gitu. Satu sisi ada yang merasa diperas, satu sisi ada yang merasa yang ditipu atau adanya ingkar atau investasi. Tapi pada faktanya kalau perjanjian kok sebanyak itu gitu, hanya persoalan-persoalan yang katanya untuk tidak ribut, tidak ngomong gitu. Emang sini kita itu apakah polisi, apakah BP POM? Nah, yang jelas kalau perkara sudah P21 berarti unsur, artinya sudah terpenuhi dan layak untuk Sidang. dibacakan dakwaan sebagai terdakwa di pengadilan, dan pelimpahan tahap 2 barang bukti tersangka untuk dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan dalam waktu tempo kurang lebih 14 hari lah setelah penyerahan itu. Nah, mengingat penahanan sudah lama sekali takutnya bebas dihukum, makanya persidangan akan dipercepat. Nah, dengan persidangan dipercepat ini tanpa mengurangi rasa keadilan, bukti nyata dan fakta-fakta serta saksi-saksi, tentunya masyarakat sangat menantikan apakah perkara ini, kan mereka membuat satu manuver dan melakukan gugatan perdata kalau nggak salah saya dengar seperti itu. Kalau menurut saya ya itu pasti akan terpisah, tidak akan mungkin dikabulkan karena ini menyangkut bukan perjanjian yang tertulis, hanya satu orang merasa terancam dan tidak digunakan pengacara, dan ini memang akal-akalan atau kong-kali-kong antara si Mail, Nikita, dan mungkin terlibat Dokter O waktu itu. Nah, oleh karena itu menyangkut pro dan kontra, ya, sebaiknya Nikita tidak menjelekkan lagi skincare yang akan membawa dampak terhadap skincare yang lainnya, karena Nikita saya dapat informasi juga melakukan satu hal yang sifatnya juga menerima uang dari pihak-pihak yang minta tidak disebarkan kelemahan-kelemahan atau adanya obat-obat yang terindikasi dilarang melanggar daripada protokol kesehatan. Nah, jadi ada beberapa yang sudah mengontak saya juga ingin melaporkan hal tersebut. Tapi kalau dari masalah kayak gini, dari RG sendiri ikut terlibat juga nggak sih? Harusnya nih kita membuktikan kekurangan atau obat yang dilarang yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Tapi karena dia tidak punya bukti, itu sebagai angin-angin aja lah ibaratnya. Hanya sebagai orang-orang yang kepo, yang memiliki kemampuan media massa, media sosial, sehingga mengancam, sehingga terancam daripada ribut, mending bayarnya 5 miliar, 4 miliar, 4 miliar atau 5 miliar? 4 miliar gitu. Dan itu kan sudah dikembalikan. Belum. Udah 3,5 sudah dikembalikan. Dikembalikan lewat siapa? Ke polisi pihak ini. Itu penyitaan barang bukti aja. Lalu terkait perdatanya Om, apakah ntar akan mempengaruhi pidananya nanti? Ya, seharusnya nggak ada pengaruhnya. Itu peristiwa yang terjadi. Kecuali bebas ya mungkin uang itu akan dikembalikan ke Nikita Mirzani kalau bebas. Tapi untuk bebas sulit menurut saya. Maksudnya kan perdatanya uang prestasi dan pidananya berjalan paralel gitu kan. Apakah nanti supaya nggak kehilangan muka aja, kayak bikin hal seperti itu. Besok kita maling aja, kita korupsi, kemudian kita buat perdata lagi mengembalikan uang, kan nggak seperti itu. Justru nanti bikin hukuman yang berat, ambil juga uangnya, hukumnya berat juga kan, kira-kira seperti itu. Kita anggapnya adalah penerimaan uang secara ilegal. Tapi begitu banyak ininya ya, apa namanya, hukumannya terlalu berat juga ya Mas? Ya lumayan di atas 5 tahun. Apalagi ada undang-undang UU TPPU-nya dimasukin. Iya, bisa sampai 12 tahun. 20 tahun lah gitu. Tapi kan sebenarnya kalau TPPU itu kan tindak pidana pencucian uang. Yang memberi uang juga harusnya dihukum, kayak RG-nya harusnya kena juga dong. Ini kan judulnya kan pemerasan. Pencucian uang itu ya penggunaan pemanfaatan uang itu diberikan untuk apa. Tapi kalau dari pihak ENM sendiri bisa membuktikan, bisa kena juga nggak? Mungkin kembali 10 kali lipat pun sudah terjadi kan selama ini kan. Gara-gara dia nggak bisa mengembalikan uang sebelum diproses. Tapi kan dari hasil kecuali pelapor mencabut laporannya dan mereka ramai, itu namanya restoratif justice. Tapi apakah boleh perkara lebih nilai daripada 10M atau 5M bisa dilakukan restoratif justice? Susah. Harusnya dari awal kan.
Tapi kan dari bukti-bukti rekaman percakapan mereka kan tidak ada yang namanya pemerasan. Ya, tidak mungkin lah. Kalau hari itu ribut kan tidak akan ada penyerahan uang dan akan ada kehancuran. Dan beberapa kasus di Makassar kan akibat serangan media sosial mengakibatkan ada yang ditangkap kan. Lagi pula kalau udah polisi berani menetapkan TSK berarti ada ya. B21 sudah negara. Polisi itu kan keamanan ketertiban, kemudian pendidikan, reskrim. Nah, kemudian siapa yang mewakili negara itu jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, penuntut. Nah, jadi negara yang menuntut gitu, bukan pihak atau badan lembaga swasta. Nah, kalau negara ya berarti kan polisi negara, hakim juga negara. Hanya hakim berdasarkan ketuhanan dan keadilan. Tapi sepanjang ini kita tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah uang secara legal, bukan hasil kejahatan, ya dia pasti dihukum. Gitu. Buat pendukung Nikita Mirzani, ya kalian siap-siap aja untuk malu kalau kita dihukum dan untuk bahagia kalau dibebaskan. Tapi untuk sementara nggak usah dibebaskan, tapi diabaskan dulu. Artinya orang abas yang ngomong gitu ya. Terus lalu Pelaku adalah khusus untuk tahanan wanita. iya. Jadi dia bisa waktu kalau dilimpahkan ke pengadilan, udah jadi tahanan pengadilan gitu. Mungkin bisa 30 hari penahanan sampai tambahnya lagi 30 hari, bisa diperpanjang lagi sampai Mahkamah Agung. Ya, saya rasa dalam waktu dekat juga akan diputus segera kalau sidangnya cepat. Oh. Mungkin pembelaan mungkin Pembelaan, udah kembali aja uang baru ngomong seenaknya gitu kan. Tapi kalau memang dihukum ya lain kali hati-hati menerima uang dengan jangan cara-cara yang teriak-teriak seperti Tarzan.